Ikhwas sekalian, tahukah antum bahwasannya tazkiyatun nafs merupakan rahasia terbesar di balik suksesnya proses terapi ruqyah syariah atau terapi Al-Quran untuk penyakit kanker dan tumor dari akarnya. Menarik bukan? Mari kita simak ilmu ini dalam 10 menit. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hamba Allah yang dimuliakan. Tazkiyatun nafs secara istilah merupakan ilmu penyucian jiwa manusia, pelepasan emosi negatif dari dalam psikis atau jiwa manusia untuk mencapai ketenangan, kedamaian, dan hal ini disebut puncak kebahagiaan di dalam agama Islam, yakni nafsul mutmainnah. Nah, memiliki kolbu yang salim atau hati yang tenang merupakan tujuan setiap orang yang beriman, dan ia adalah puncak kebahagiaan di dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Ada suatu hari di mana harta dan anak tidak berguna, illa man atallah biqalbin salim, kecuali mereka yang datang kepada Allah dengan membawa kolbu yang salim, kolbu yang selamat. Nabi SAW bersabda, Alla inna fil jasadi mudghah, dalam jasad manusia itu ada segumpal daging yang jika ia baik maka baik semuanya. Wa idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ketika ia sehat maka sehat semuanya. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, tazkiyatun nafs secara etimologis ya, secara bahasa ya, terdiri dari dua suku kata. Yang pertama adalah tazkiyah, at-tazkiyah ya. Ini artinya penyucian, di mana tadzkiyah atau at-tadzkiyah adalah antonimnya, lawan katanya yang artinya adalah pengotoran. Tazkiyah berawal dari kata zakah, artinya adalah suci atau tumbuh. Maka tazkiyah adalah penyucian ya, pengeluaran kotoran, pengeluaran sumbatan-sumbatan emosi-emosi negatif dari dalam psikis manusia ya, untuk kemudian mendapatkan energi fitrah yang sempurna. Tazkiyah bisa diartikan pelepasan hama dari tanaman ya, dalam makna yang umum zakat itu artinya mengeluarkan harta untuk menyucikannya. Maka tadzkiyah adalah lawannya. Tadzkiyah itu artinya menguburkan, memendam, menyembunyikan atau menahan. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang-orang yang menyucikan yaitu jiwanya, dan merugilah orang-orang yang mengotorinya, man dassaha. Nah, ikhwas sekalian, dalam prakteknya tazkiyatun nufus ini memiliki infrastruktur yang luas dan banyak. Namun poinnya hanya tiga saja. Ya, yang pertama adalah jihadun nafs, ya, atau mujahadatun nafs, atau dikenal lagi dengan bahasa Indonesia yang umum yakni mujahadah. Ya, mujahadah ini adalah sebuah usaha yang sungguh-sungguh untuk menentang, membatasi, melemahkan, melumpuhkan dan menguasai musuh di dalam diri kita, yaitu nafsu syahwat, al-hawa. Ya, di mana jihad fi sabilillah adalah menentang, ya, membatasi, melumpuhkan dan menguasai musuh dalam bentuk setan di kalangan manusia. Namun jihadun nafs ini adalah setan di kalangan bangsa jin, terkhusus setan dalam diri kita sendiri, yaitu an-nafs. Barakallahu fiik. Ya, mujahadatun nafs, jihadun nafs ya.
berupaya untuk menentang perasaan, berkorban perasaan untuk mendapatkan kebaikan, keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kalau kita menentang nafsu makan kita, maka akan melahirkan puasa. Kalau kita menentang nafsu tidur kita, maka akan melahirkan qiyamul lail. Kalau kita menentang waktu kita untuk mengingat dunia, akan melahirkan zikrullah. Kalau kita menentang keinginan kita terhadap harta, kekayaan, maka akan melahirkan sedekah. Seluruh penentangan terhadap nafsu akan melahirkan pahala dan kebaikan. Ini yang disebut mujahadah, jihadun nafs. Ya, pada faktanya kemudian kanker ini disebabkan oleh gejolak psikis di mana seseorang tidak mampu atau membiarkan dirinya terhanyut dalam emosi, dalam kemarahan, kesedihan dan ketakutan yang tidak bisa dilawan sebelumnya. Nah, Bapak sekalian, mujahadatun nafs atau disebut dengan jihadun nafs atau disingkat mujahadah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah muhasabatun nafs. Ya. Muhasabatun nafs ini sering disingkat sebagai muhasabah. Ya. Ini artinya adalah menghisab diri kita. Jadi muhasabah dari kata awal yang sama dengan kata hisab, yaitu menghisab dirinya, menilai dirinya, merenungi, melihat dan menyesali apa-apa yang nafsu kita lakukan atau apa-apa yang tidak berhasil kita tentang dari perasaan kita yang melahirkan keburukan, kesedihan, kekecewaan. Pada saat ini, ya, muhasabah sering identik dengan mengeluarkan air mata, menangisi, menyesali dosa-dosa yang lalu. Ya, maka sebenarnya muhasabah bukan hanya mengeluarkan air mata dan menyesal. Rasulullah SAW mengatakan taubat itu menyesal. Makna yang sebenarnya dari muhasabah adalah taubatan nasuha. Masya Allah, tabarakallah. Ketika seseorang itu bertaubat, maka Allah Subhanahu wa taala menyambut dengan kedua tangannya. Ya, Nabi SAW dalam hadis yang qudsi bersabda, ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, aku senantiasa membentangkan kedua tanganku. Ya Allah Subhanahu wa taala membentangkan kedua tangannya untuk menerima orang-orang yang bertaubat. Allah Ta'ala membentangkan kedua tangannya di malam hari untuk menerima orang-orang yang bertaubat dari dosa di siang hari. Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima orang-orang yang bertaubat, yang berdosa dan mentaubatinya di malam hari. Dan Allah tetap membentangkan tangannya hingga matahari terbit dari barat. Allah Subhanahu wa taala menerima taubat seluruh manusia dan aku tidak peduli, kata Allah. Ya, seandainya mereka datang dengan membawa dosa sebesar bumi, setinggi langit, aku akan menghadirkan ampunan yang lebih besar daripadanya. Ya, dalam berbagai kisah, ya, sirah kenabian, taubat adalah solusi dari seluruh masalah. Baik, ibu sekalian, ada yang ketiga namanya adalah tadribun nafs. Ya. Tadribah. Ya, jadi ada mujahadah, muhasabah, tadribah. Tadribun nafs adalah melatih nafsu kita, melatih untuk menyenangi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bersabar dalam ketaatan. Ya. Kesabaran itu ada tiga, ya. Sabar dalam musibah, ya. Sabar dalam menolak dosa, dan sabar dalam ketaatan. Ini sabar yang terbesar. Maka kita melatih nafsu kita untuk ridho dengan perintah yang Allah wajibkan dan apa yang Nabi SAW bimbingkan atau ridhoi dalam sunnahnya. Maka ketika kita melakukan tadrib untuk nafsu kita, dia akan melemah, ya, dan kemudian cahaya iman akan menyeruak dan menyelimuti akal pikiran kita sehingga kita mampu menggapai nafsul mutmainnah, ya. Karena pada dasarnya kita memiliki satu nafsu yang sama pada awalnya, yaitu nafsul amarah bisu. Kemudian ketika kita tadrib, maka dia akan melemah menjadi nafsul lawamah, nafsunya melemah, ya. Keinginan dunia yang mulai melemah, mulai hambar, dan yang terakhir ada nafsul mutmainnah sebagai puncaknya, di mana seseorang memiliki nafsu yang tenang, peace, kedamaian, dan inilah yang akan menguatkan psikis manusia, menguatkan rohaninya, dan tubuhnya akan sembuh, kankernya akan terputus seketika. Ini bisa digapai tentunya dengan konseling. Barakallahu fikum.